Shalom, rekan-rekan yang terkasih, sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 63 ayat ketiga sampai dengan yang kelima. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari rekan-rekan yang terkasih, sebenarnya kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau puji Dia, Allah kita yang suci, Allah kita yang agung, Allah kita yang perkasa. Suci, suci,
Allah kami yang berkuasa atas seluruh bumi. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan berikan kesempatan lagi bagi setiap kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, kami puji, kami sembah pada hari ini. Biarlah Engkau yang boleh menerima setiap pujian dan penyembahan kami, boleh menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, biarlah Tuhan Engkau pimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau terus memuji Dia, sebab Dia Allah kita yang ajaib. Dia Allah yang perkasa, tak tertandingi kekuatannya, tak terbayang kebesaran Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, mari kita angkat suara kita, mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dialah kita yang ajaib, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan setiap kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Mari dengan satu suara sama-sama kita nyatakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan.
mulia. Terpujilah Tuhan Allah kita yang ajaib. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari rekan-rekan, saya mengajak kita semua untuk datang ke hadapan Tuhan. Dengan hancur hati kita mempersiapkan hati kita. Kita mengakui di hadapan Tuhan betapa kita membutuhkan pengampunan daripadanya. Betapa sering kita begitu jatuh di kesalahan yang sama. Tapi Dia Allah yang begitu kasih kepada kita. Dia setia dan adil ketika kita datang dengan hancur hati meminta pengampunan dari segenap dosa kita. Mari dengan sungguh kita katakan, Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. sebab betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari saya undang rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Dengan sungguh hati kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Dia sudah membuang setiap dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, berterima
dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Betapa panjang sabarnya Tuhan terhadap kita. Dia mau agar kita mengaku segala dosa kita. Pengampunannya tersedia untuk kita. Mari dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur, datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Sehingga tidak ada satupun dosa dan pelanggaran kami yang tersembunyi di hadapan-Mu. Pada saat ini kami datang memohonkan ampun kepada Tuhan atas segala hal yang kami lakukan yang menyedihkan hati Tuhan. Ampuni kami kalau kami begitu egois Bapa, bahkan terhadap Engkau sekalipun. Kami seringkali berpikir bahwa Engkau memang adalah Bapa kami yang wajib dan harus menjawab sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kami seringkali tidak bertanya kepada Tuhan, apakah ini memang sesungguhnya sesuai dengan apa yang Engkau inginkan kami lakukan, dan apakah ini sesungguhnya sesuai seperti rencana-Mu terhadap kami. Tuhan, ampuni kami. Terhadap sesama kami pun kami begitu egois. Di masa yang sulit seperti ini, di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami seringkali memikirkan hanya untuk diri kami sendiri. Kami berpikir ketika kami aman, cukuplah itu. Kami lupa bahwa Tuhan juga menitipkan orang-orang di sekitar kami untuk kami layani, untuk kami kasihi. Tuhan, kami mohon ampun. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena Kristus telah mati buat kami ya Bapa. Sehingga kami dapat terus datang kepada Tuhan memohonkan pengampunan. Dan terus Engkau memulihkan kami Tuhan. Tolong kami ketika kami berjalan lagi sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami. Memampukan kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita kembalikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan atas betapa besar kasih dan pengampunannya bagi setiap kita. Mari dengan sungguh kita katakan, betapa besar kasih-Mu dan pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
duduk kembali. Mari rekan-rekan kita persiapkan hati kita untuk kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh kembali memperbaharui komitmen kita untuk hidup semakin menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebab terlalu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya dan memuliakan namanya. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You are the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Come on church, let us sing together. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. And I live to worship you, oh, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to
worship you, oh Lord. We live to honor you. Oh. Come on, church, let's sing together. Lord, I live to worship you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, oh Lord. Take me higher, Draw me deeper. I give all to be with you. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Biarlah kebenaran-Mu itu yang menerangi pikiran hati kami. Dan ketika kami mengerti di dalam kebenaran-Mu, hati kami dibawa menjadi satu hati yang terus-menerus boleh memuji, meninggikan dan menyembah Engkau. Karena itu Tuhan, betapa rindunya kami mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, biarlah kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas dari satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Saya bacakan untuk teman-teman sekalian. Dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 33 sampai 36, teman-teman kalau kita perhatikan, ini merupakan sebuah doksologi atau penyembahan atau peninggian kepada Tuhan. Ini merupakan doksologi bukan hanya bagi ayat 11, tetapi juga merupakan sebuah doksologi dari ayat pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Maka ketika Paulus sudah berbicara panjang lebar dari pasal 1 sampai pasal 11 bicara tentang keselamatan, Paulus kemudian memberikan sebuah kesimpulan di dalam doksologi, yaitu pasal 11 ayat 33 sampai 36 ini. Teman-teman, kalau kita perhatikan, apa sih fungsi doksologi itu? Seringkali kan kita beribadah dan di dalam ibadah atau kebaktian kita, itu biasanya selalu ada doksologi. Kira-kira menurut teman-teman doksologi itu fungsinya apa? Nah, banyak orang
menganggap bahwa doksologi itu sebagai penutup dari penyembahan atau penutup dari sebuah ibadah. Seringkali itu yang kemudian banyak orang pikirkan, dan biasanya kalau sudah sampai doksologi itu rasanya ada kelegaan karena kebaktian sebentar lagi akan selesai. Tapi kalau kita perhatikan, doksologi bukan berfungsi sebagai penutup dari penyembahan. Tetapi kalau kita perhatikan, justru doksologi itu merupakan kesimpulan atau klimaks dari penyembahan atau ibadah kita. Jadi waktu kita menaikkan doksologi itu bukan akhir, tetapi justru klimaks, puncak dari ibadah itu. Seluruh hati kita dinaikkan, ditinggikan untuk meninggikan dan mengagungkan Tuhan kita. Itu arti dari doksologi, teman-teman. Doksologi bukan hanya merupakan klimaks dari ibadah, tetapi juga kita harus melihat doksologi itu sebagai sebuah pengantar kita untuk kita masuk ke dalam tahap berikutnya dari penyembahan atau ibadah kita. Ya. Jadi ini bukan akhir, justru mengantarkan kita masuk ke dalam tahap berikutnya dari ibadah, yaitu apa? Penyembahan dan ibadah melalui kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kita perhatikan setelah doksologi pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36 ini, langsung nanti disambung dengan pasal 12 sampai pasal 16, itu Paulus bicara tentang banyak hal praktis di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan pelayanan. Doksologi mengantar untuk kita masuk di dalam penyembahan bukan di gedung gereja, tetapi masuk di dalam penyembahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka penyembahan itu atau ibadah itu tidak berhenti di gedung gereja, tetapi ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita. Nanti 2 minggu lagi kita akan membahas ini. Teman-teman, ini arti dari doksologi. Ya. Doksologi itu merupakan satu pengantar buat kita untuk masuk lebih dalam lagi. Makanya kemudian kalau kita lihat juga di dalam surat Efesus, kalau kita baca pasal 1 sampai pasal 3, itu bicara tentang hal-hal yang bersifat doktrinal, tetapi di dalam akhir pasal yang ketiga, Paulus berbicara tentang doksologi. Paulus menaikkan sebuah doksologi. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 4 sampai pasal yang ke-6, itu bicara tentang kehidupan yang sangat praktis. Bicara tentang relasi dalam keluarga, relasi antara majikan dengan para pegawai, relasi antara suami dengan istri, relasi antara orang tua dengan anak. Maka kita menemukan sangat-sangat praktis. Sangat-sangat praktis. Itu adalah kemudian fungsi dari doksologi. Nah teman-teman, kalau kemudian kita berbicara tentang doksologi, dalam doksologi atau doksologi yang merupakan penyembahan kita atau ibadah kita, maka pertanyaan yang penting adalah penyembahan atau ibadah yang sejati itu sebenarnya didasarkan pada apa? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan bersama. Seringkali kita bergumul, ibadah yang sejati itu ibadah yang bagaimana? Maka disinilah kemudian kita belajar dari doksologi yang Paulus naikkan, kita mengerti arti dari penyembahan yang sejati. Penyembahan yang sejati yang pertama, teman-teman, harus didasarkan pada firman Tuhan atau pada kebenaran. Harus didasarkan pada firman Tuhan atau kebenaran. Timothy Keller di dalam buku yang dia menulis buku tentang tafsiran kitab Roma, nah di dalam bagian tafsiran dalam kitab Roma ayat pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36, dia berbicara sebuah kalimat yang indah sekali, ya. Dia berbicara begini, tidak ada penyembahan tanpa kebenaran. Tidak ada penyembahan tanpa kebenaran. Sebaliknya, tidak ada pengajaran atau belajar kebenaran tanpa penyembahan. Ibadah yang sejati itu selalu dasarnya adalah firman Tuhan, kebenaran. Kalau kita lihat Paulus di dalam
ayat 33 sampai 36 yang kita baca tadi, Paulus itu mengutip dari ayat-ayat Alkitab, terutama di dalam ayat-ayat perjanjian lama. Paulus tidak mengarang-arang sendiri, ada dasar-dasar firman Tuhan. Kalau kita baca sepanjang kitab Roma, begitu banyak Paulus mengutip ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Dikutip itu untuk menjadi satu dasar, satu fondasi bahwa ajaran yang dia ajarkan adalah berdasarkan firman Tuhan. Bukan asal ngecap, bukan. Maka ajaran yang benar, itulah yang kemudian membawa kita kepada penyembahan yang sejati. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kemudian bergumul dengan sebuah pertanyaan, apa sih identitas dari ibadah kita? Dan ini banyak pergumulan gereja-gereja Injili, bertanya identitas gereja kita ini pada apa? Seringkali kemudian orang berdebat, harus pakai alat musik ini, alat musik itu, harus lagu ini, lagu itu. Kita banyak berdebat di dalam persoalan-persoalan yang kemudian yang Paulus tidak bicarakan itu. Paulus bicarakan bahwa penyembahan yang sejati dan identitas dari ibadah atau penyembahan sejati itu adalah apakah ibadah itu didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah ibadah itu secara pemberitaan firman Tuhan betul-betul mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang benar, yang utuh, doktrin yang benar, doktrin yang utuh. Maka ini menjadi satu hal yang penting. Sebab kalau ibadah tanpa ada dasar pengajaran yang benar, maka ibadah itu tidak pernah menjadi sebuah ibadah yang sejati. Banyak orang kemudian mengajarkan ajaran yang aneh-aneh di dalam zaman ini. Dan celakanya mereka berpikir sudah menyembah Tuhan, tetapi mereka sesungguhnya tidak menyembah Tuhan. Bukan Tuhan yang sejati yang mereka sembah. Karena mereka menyembah Tuhan menurut pikiran mereka sendiri, bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ini satu konsep yang sangat penting di dalam ciri ibadah yang sejati dan itulah identitas kita. Makanya kemudian kalau kita perhatikan tata liturgi kita bukan sekedar susunan acara, tetapi di situ mengandung pengajaran teologi yang sangat indah sekali. Liturgi kita dibuka dengan Tritunggal. Ya, ada votum, salam, ya. Ditutup dengan doksologi dan berkat, itu bicara tentang Tritunggal. Di dalam Tritunggal nanti ada karya Bapa sebagai pencipta. Di dalam votum itu pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karya Bapa sebagai pencipta. Kemudian masuk di dalam pengakuan dosa, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang karya Kristus yang memberi pengampunan. Kemudian di dalam pemberitaan firman Tuhan adalah kemudian karya Roh Kudus yang bekerja memberikan pencerahan, memberikan iluminasi kepada kita sehingga kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Ada dasar-dasar yang begitu indah di dalam teologi, di dalam liturgi kita. Di dalam liturgi ibadah kita berbicara bukan cuma tentang Allah Tritunggal, tetapi persekutuan kita, persekutuan antara kita dengan Tuhan. Maka di situ ada dialog antara Tuhan dengan kita. Selalu ada dialog. Maka itu menjadi sesuatu yang indah. Di dalam ibadah kita bukan menjadi seorang penonton, tetapi justru terlibat aktif di dalam persekutuan antara kita dengan Tuhan. Sebaliknya teman-teman, banyak orang yang belajar firman Tuhan, belajar doktrin, tapi kemudian anehnya tidak bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seringkali kemudian kita banyak orang mengkritiki gereja-gereja tertentu yang kemudian kalau menyanyi katanya terlalu menekankan emosi dan sebagainya. Tetapi seringkali saya juga memberi kritik terhadap diri sendiri, ya, terhadap diri sendiri atau terhadap gereja-gereja yang kemudian sering mengkritiki gereja lain. Terlalu menekankan perasaan. Celakanya seringkali saya amati di dalam pengalaman saya beribadah. Adalah banyak orang yang punya pengetahuan teologi yang baik, punya pengetahuan tentang firman Tuhan yang baik, tetapi waktu memuji Tuhan, mekanis, cuma menjadi ritual, ibadah yang kering, yang dingin.
Dan saya seringkali berkata, kita mengkritik orang lain cuma pakai perasaan, kita boro-boro pakai perasaan, otak juga nggak dipakai. Karena cuma menjadi ritual, mekanis aja nyanyi, mekanis tanpa kita menghayati lagi kebenaran kata-kata di dalam lagu yang kita nyanyikan. Padahal kalau kita perhatikan, kebenaran itu harus membawa kepada hati yang menyembah Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan membawa nanti kepada kehendak yang taat kepada apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Itu sebuah prinsip yang penting dalam penyembahan yang sejati. Bukan cuma di otak, tetapi juga di hati. Bukan cuma di otak dan di hati, tetapi juga di mana? Di dalam kehendak untuk mentaati kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Maka ini sebuah prinsip yang penting di dalam sebuah ibadah yang sejati. Kenapa banyak orang punya pengetahuan Alkitab yang banyak, punya doktrin yang begitu banyak dia belajar tetapi tidak bisa menyembah Tuhan? Sangat mungkin ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, mungkin firman Tuhan yang dia belajari tidak lengkap, tidak utuh, atau bahkan salah. Doktrin yang dia belajari tidak lengkap, tidak utuh, atau bahkan salah. Atau yang kedua adalah kemudian mungkin kita belajar cuma sampai di sini saja. Tidak pernah kebenaran itu menyentuh hati kita. Tidak pernah kebenaran itu menyentuh seluruh kehendak kita. Itu realita. Maka ibadah yang sejati, kebenaran firman Tuhan itu mempengaruhi seluruh hidup kita, membawa hati kita menyembah kepada Tuhan dan membawa kehendak kita untuk taat kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Yang kedua, doksologi atau penyembahan yang sejati itu didasarkan kepada berpusatkan kepada Allah. Berpusatkan kepada Allah. Penyembahan bukanlah tentang kita. Ingat baik-baik, penyembahan bukanlah tentang kita, tetapi penyembahan adalah tentang Tuhan, tentang Allah. Maka banyak orang seringkali kalau datang beribadah itu, saya sering mendengar orang berkata, hari ini saya beribadah dan saya tidak mendapatkan berkat. Teman-teman, seharusnya pertanyaan yang kita tanyakan bukan apakah saya datang ibadah ini saya dapat berkat atau tidak dapat berkat, bukan. Justru pertanyaan yang harus kita tanyakan, apakah waktu saya beribadah Tuhan senang dengan ibadah atau penyembahan yang saya lakukan? Apakah Tuhan puas dengan ibadah yang saya lakukan, penyembahan yang saya lakukan untuk Tuhan? Itu yang seharusnya kita tanyakan. Maka teman-teman, ibadah bukan tentang kita. Kalau tentang kita, itu ibadah adalah kemudian menjadi sebuah ibadah yang egois. Maka itu ditentukan selera kita, ditentukan saya senang atau tidak senang. Maka kemudian kita menjadi penonton yang cuma mengkritik. Ini ibadahnya bagus hari ini, yang lalu nggak bagus, atau yang lalu bagus, yang hari ini tidak bagus, dan sebagainya. Bukan itu. Yang kita harus tanyakan adalah, apakah Tuhan melihat penyembahan atau ibadah yang kita lakukan, Tuhan senang atau tidak senang? Maka kalau berbicara ibadah itu pusatnya adalah Allah, pusatnya adalah Tuhan, maka kita harus belajar mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Di dalam doksologi yang Paulus naikkan ada dua konsep penting yang Paulus naikkan tentang siapakah Allah, yang kemudian di situ Paulus boleh berkata, bagi Dia segala kemuliaan. Pertama-tama Paulus bicara tentang penyembahan adalah tentang hikmat dan pengetahuan Allah, pengetahuan Tuhan yang melampaui segala akal. Maka kalau kita baca pasal 9 sampai pasal 11 mungkin kita agak pusing tentang relasi antara Israel dengan Allah. Kenapa Israel yang justru dipimpin menjadi umat Allah di dalam perjanjian lama, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagainya. Ada di situ kemudian perdebatan-perdebatan. Ya.
Dan di dalam bagian pasal 11 kemudian kalau kita baca ayat 25 sampai ayat 32, di situ Paulus kemudian berbicara tentang apa? Tentang Israel yang tidak taat. Ya. Israel yang tidak taat, karena Israel tidak taat kemudian keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa bukan Israel. Sampai kemudian sejumlah penuh, genap jumlah yang Tuhan tentukan dari bangsa-bangsa yang bukan Israel percaya kepada Tuhan, maka kemudian disitulah Tuhan nanti di akhir zaman akan selamatkan seluruh bangsa Israel. Bukan semua orang Israel dari dulu sampai itu kemudian selamat, enggak. Tetapi pada waktu itu akhir zaman, sebagian besar dari orang Israel akan percaya kepada Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Wah, unik sekali ya. Seringkali kita mendengar Tuhan Yesus berkata, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Orang Israel adalah yang terdahulu. Tuhan pimpin, Tuhan panggil menjadi umatnya, tapi justru mereka tidak percaya. Dan nanti mereka percaya itu nanti belakangan. Orang-orang bukan Israel yang lebih dahulu, yang terkemudian itu yang justru terlebih dahulu percaya dan diselamatkan. Unik sekali, ini adalah sebuah misteri di dalam sejarah yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Kok bisa ya Tuhan begitu? Dan itu melampaui segala akal kita. Maka kalau berbicara tentang hikmat dan pengetahuan Tuhan, maka kita juga boleh bertanya, mengapa dari ribuan, dari jutaan orang saya yang dipilih untuk diselamatkan? Harusnya waktu kita memahami tentang misteri Allah, tentang pengetahuan hikmat Allah yang tidak terselami itu, kita bukan berdebat, kenapa Allah enggak adil? Kenapa Allah semena-mena? Bukan itu pertanyaan yang kita pikirkan harusnya. Bicara tentang anugerah bukan itu. Kok itu kenapa kok enggak dipilih? Dan sebagainya. Seringkali kemudian kita berbicara itu adalah fokusnya kepada kita. Seakan-akan kita ini yang paling pinter, seakan-akan kita yang paling tahu, lebih hebat dari Tuhan, dan kita berhak yang mengatur Tuhan, menentukan Tuhan itu yang harus selamatkan, ini yang enggak dan sebagainya. Siapa kita? Kalau kita yang menentukan, berarti kita lebih besar dari Tuhan. Tuhannya adalah kita. Wah, itu adalah konsep yang sangat mengerikan di dalam ibadah seperti ini, di dalam pemahaman seperti ini. Justru kita harus belajar di situ. Di dalam hikmat Tuhan yang tidak terbatas, pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas, kita boleh bertanya, Tuhan, aku ini tidak lebih baik dari orang lain. Banyak orang yang lebih baik, lebih pinter, lebih kehidupannya itu lebih kudus dari saya, tanda kutip. Kehidupannya dia lebih disiplin dari saya. Dia lebih ganteng, lebih cantik dari saya. Tapi kenapa saya yang dipilih? Maka disitulah kemudian kita belajar melihat tentang misteri Tuhan, anugerah Tuhan. Dari ribuan orang, dari jutaan orang. Kenapa kok aku yang dipilih? Siapa aku ini Tuhan? Maka disitulah hati kita dibawa kepada sebuah penyembahan waktu kita mengenal Tuhan. Waktu kita melihat siapa Tuhan yang begitu luar biasa itu. Kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh meninggikan Tuhan. Seperti Paulus berkata, oh alangkah dalamnya hikmat ya, dan pengetahuan dari Tuhan. Betapa kayanya. Ada hati yang memuji, meninggikan Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan, kemudian juga kita berbicara tentang Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Maka dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia. Ya, dari Dia. Kemudian Tuhan bukan cuma sebagai sumber, tapi Tuhan sebagai penopang dari segala sesuatu. Oleh Dia. Dan bukan cuma Tuhan menopang segala sesuatu, tetapi kembali tujuan semuanya adalah kepada Tuhan. Yang ditinggikan dan dipermuliakan kepada Dia. Maka Tuhan adalah tujuan dari segala sesuatu. Kalau kita melihat keselamatan kita, bukan bersumber dari diri kita. Keselamatan jelas bersumber dari Tuhan, berasal dari kedaulatan Tuhan, berasal dari kemahakuasaan Tuhan, berasal dari kehebatan Tuhan. Tuhan yang menentukan kita untuk diselamatkan.
Tetapi juga kemudian Tuhanlah yang menopang kita untuk tetap kita setia di dalam keselamatan kita. Kita ini manusia yang lemah, kita ini manusia yang sangat rapuh, kita gampang tidak setia, kita gampang jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan yang tetap memegang kita, Tuhan yang memelihara dan menopang iman kita sehingga sampai pada akhir hidup kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Itulah Tuhan yang menopang. Oleh Dia, ya bukan karena aku yang hebat, tapi tujuannya apa kita diselamatkan? Supaya kemudian kita beroleh kemuliaan. Nanti pada waktu Yesus datang kedua kali kita dimuliakan. Dimuliakan itu artinya apa? Bahwa kehidupan kita ini betul-betul memancarkan seluruh kemuliaan Tuhan. Maka kalau kita melihat di dalam ciptaan, Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya. Gambar dan rupa Allah itu artinya kita ini seperti sebuah cermin yang memantulkan wajah Tuhan, yang memantulkan kemuliaan Tuhan. Secara natur kita diciptakan adalah untuk memantulkan atau merefleksikan atau memancarkan kemuliaan Tuhan. Maka itu adalah tujuan dari hidup kita. Kita melihat di dalam segala sesuatu Tuhan yang menciptakan, segala alam semesta ini Tuhan yang menciptakan. Tapi Tuhan bukan cuma menciptakan alam semesta, tapi Tuhan juga menopang alam semesta. Maka saya berikan gambar itu galaksi. Dan kalau kita melihat itu bumi itu ada di galaksi Bima Sakti dan kita ada di dalam tata surya. Maka kalau kita melihat di situ Tuhan itu begitu dahsyat memelihara. Ada kemungkinan kita ditabrak oleh kemudian asteroid yang begitu besar yang membuat bumi ini kemudian menjadi hancur lebur. Tetapi Tuhan jaga. Tuhan tempatkan bumi itu pas pada sisinya. Maka di dalam kehebatan Tuhan, di dalam topangan Tuhan itu bumi itu tidak lebih dekat dengan matahari. Kalau bumi lebih dekat dengan matahari, maka bumi akan hangus, akan gosong, kepanasan. Bumi juga tidak ditempatkan lebih mundur atau lebih jauh dari matahari. Kalau bumi lebih mundur, lebih jauh dari matahari, maka bumi akan beku. Dan semua yang ada di dalamnya pasti tidak bisa hidup. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa, tempatkan begitu pas. Tuhan yang begitu berkuasa di dalam kehidupan ini atas alam semesta, juga atas kehidupan kita. Kita ini cuma setitik debu. Maka di dalam kehidupan yang cuma kita setitik debu itu, Tuhan itu begitu luar biasa pelihara. Supaya apa? Supaya kemudian kita boleh melihat bagaimana di dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Maka kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Maka hidup kita boleh menjadi satu berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga itu nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Lihat, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Maka pusat dari penyembahan kita adalah bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan, tentang Allah. Dasar yang ketiga dari penyembahan yang sejati, dari ibadah yang sejati, dari doksologi yang sejati adalah kemudian kita boleh melihat tentang mengalami anugerah Tuhan. Teman-teman, doksologi itu bukan hanya merupakan iman dan pengharapan kita atas apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi merupakan pengalaman kita yang sudah terjadi, yang sudah kita alami bersama-sama dengan Allah atau bersama-sama dengan Tuhan. Suatu kehidupan yang dipuaskan oleh Allah. Dalam katekismus kecil Westminster, ya ini katekismus pegangannya orang-orang atau teolog-teolog Reform. Dalam katekismus kecil Westminster dikatakan tentang tujuan hidup manusia. Ada dua. Yang pertama yaitu memuliakan Allah dan yang kedua menikmati Allah. Nah seringkali kita ini cuma mengupas bagian yang pertama, memuliakan Tuhan. Tetapi kita jarang sekali mengupas tujuan yang kedua yaitu menikmati Allah. Menikmati Allah merupakan hal yang sangat penting. Karena apa teman-teman? Kalau kita tidak bisa menikmati Allah, kita tidak mungkin bisa memuliakan Allah.
Kita nggak menikmati, kita nggak puas sama Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Dia? Nggak mungkin. Makanya pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Pengalaman kita dengan anugerah Tuhan yang begitu besar, itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau kita tidak pernah mengalami anugerah Tuhan, kita tidak mengalami Tuhan sendiri hadir di dalam hidup kita, kita tidak pernah bisa memuliakan dan meninggikan namanya. Makanya kemudian seringkali persoalan kita, kenapa kok penyembahan kita begitu kering? Kenapa kita menyanyi seperti mekanis? Karena kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak merasa dipuaskan oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang begitu besar di dalam hidup kita. Ini konsep yang sangat penting, prinsip yang sangat penting. Ketika kita tidak pernah bisa mengalami, merasakan Allah dan anugerahnya, kita tidak bisa meninggikan Dia. Ayub ketika mengalami penderitaan yang begitu hebat, dia bergumul dengan Tuhan, dia bertanya, kenapa Tuhan aku harus mengalami ini? Apa salahku dan sebagainya. Akhirnya kemudian Tuhan berbicara kepada Ayub, Tuhan berdialog dengan Ayub. Maka di dalam pasal 42 Ayub memberikan sebuah kalimat yang sangat indah. Dulu dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Maka Ayub dengan jawaban itu dia dipuaskan oleh Tuhan. Padahal pada waktu itu penderitaan dia belum selesai. Tapi dia dipuaskan oleh Tuhan. Maka dia bisa meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Teman-teman, saya berikan sebuah foto. Ini foto pantai Tanjung Bira, ya, foto pantai Tanjung Bira. Saya pingin sekali pergi ke sana, ya. Katanya sangat bagus sekali Tanjung Bira. Nah, teman-teman, ini foto, kalau kita cuma lihat fotonya bagus gitu ya. Apa bedanya dengan kita mengalami langsung? Apa bedanya dengan kita mengalami langsung? Teman-teman, kalau saya melihat fotonya saja yang cuma 2 dimensi itu, saya berkata, iya ya, bagus. Cuma begitu aja kan, wih bagus ya. Tapi kalau saya mengalami langsung datang ke pantainya, saya merasakan angin yang sejuk yang menerpa, air yang begitu bening yang saya boleh rasakan, saya boleh melihat keindahan bukan cuma dari foto 2 dimensi, sekarang saya melihatnya 3 dimensi, bahkan 4 dimensi karena kemudian kulit-kulit saya, indera perasa saya juga merasakan akan keindahan dari pantai itu. Maka beda responnya. Saya akan berkata apa waktu saya mengalami langsung, sungguh ini sangat indah sekali dan saya pingin tinggal di sini. Sangat luar biasa. Responnya beda. Ya. Respon beda. Antara cuma melihat di foto dengan mengalami langsung. Demikian juga di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Cuma kalau kita dengar tentang Tuhan, cuma ya dengar-dengar, tapi kita nggak pernah ngalami, kita nggak akan pernah bisa memberi respon yang indah tentang Tuhan. Kita tidak bisa meninggikan Dia dengan segenap hati kita. Saya ambil contoh yang kedua. Ini gambar mie. Waduh, lihat aja jadi lapar teman-teman ya. Saya misalnya tahu ada sebuah restoran, saya katakan restoran A. Restoran A. Kemudian banyak orang ngomong, ini restoran makanannya enak. Maka ketika saya cuma dengar, saya kan ngomong ke orang lain gimana? Katanya ini restoran enak loh. Katanya enak, tapi saya nggak pernah makan di restoran itu. Ada artinya nggak? Nggak ada artinya teman-teman. Beda ketika saya datang ke restoran A itu, dan kemudian saya makan dan benar-benar masakannya itu sangat enak. Maka kemudian saya akan ngomong, waduh makanannya sangat enak banget. Wah ini gaya orang Surabaya begitu kalau ngomong ya. Penuh penekanan, makanannya sangat enak sekali. Saya sudah rasakan dan benar-benar sangat enak. Respon yang berbeda bukan? Hidup
yang mengalami Tuhan, kehadiran Tuhan, merasakan anugerahnya, itu membawa penyembahan kita kepada satu penyembahan yang bukan cuma di otak kita saja, tetapi seluruh hidup kita ini boleh memuliakan Tuhan, boleh meninggikan Tuhan, boleh menjadi sebuah doksologi. Maka kalau kita punya hati seperti itu, waktu kita menyanyi, itu sangat powerful sekali. Kenapa seringkali lagu-lagu yang orang lain nyanyikan itu begitu enak, begitu indah, waktu kita nyanyikan tidak enak dan tidak indah. Bukan karena suara kita yang jelek, bukan karena suara kita yang fals, tapi persoalannya kita tidak mengalami apa yang lagu itu katakan. Dan sehingga apa? Waktu kita nyanyi, kita menjadi sebuah nyanyian yang pujian yang kering, yang hampa. Tapi penyembahan yang sejati itu terjadi kalau kita betul-betul mengalami Tuhan sendiri, mengalami anugerahnya, mengalami kehadirannya. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Sekali lagi menantang kita, mengajak kita bertanya, selama ini penyembahan kita, selama ini ibadah kita, selama ini doksologi yang kita naikkan adalah penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati, doksologi yang sejati atau bukan? Apakah betul-betul itu didasarkan di dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang benar? Apakah pengajaran firman itu betul-betul kemudian bukan cuma di dalam pikiran kita, tapi betul-betul mempengaruhi hati dan kehendak kita? Apakah betul-betul ibadah kita ini berpusatkan kepada Allah? Dan apakah betul-betul hidup kita ini mengalami Allah sehingga hidup kita menjadi sebuah penyembahan, bukan cuma di gedung gereja, tapi dimanapun kita berada menjadi sebuah penyembahan yang indah, yang nama Tuhan itu ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu itu membuka hati kami yang terdalam. Selama ini penyembahan-penyembahan kami, ibadah-ibadah kami, bahkan doksologi yang kami naikkan, apakah itu betul menjadi sebuah penyembahan yang sejati? Ataukah itu cuma hanya di mulut bibir kami, tapi tidak keluar dari segenap pikiran, hati, dan kehendak kami? Karena itu Tuhan, ampuni kami seringkali Tuhan, di dalam ibadah-ibadah kami, penyembahan-penyembahan kami hanya menjadi sebuah ritualitas, rutinitas setiap minggu tanpa ada satu penyembahan yang sungguh-sungguh terjadi di situ. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah Engkau tarik kami kembali ketika kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali tentang arti ibadah dan penyembahan yang sejati, arti dari sebuah doksologi di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah kami. Terus proses kami sampai kehidupan kami menjadi sebuah penyembahan yang betul-betul nama-Mu ditinggikan. Yang kami boleh berkata, segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, kepada Engkau. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri, meresponi kebenaran firman Tuhan, dan bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman kita menaikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali.
Teman-teman, hari ini ada cukup banyak warta yang kita perlu perhatikan. Untuk minggu depan ibadah kita masih kita lakukan secara streaming, karena itu teman-teman dapat mengikutinya melalui channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu depan tanggal 25 Oktober kita akan mengadakan perayaan HUT GKY Makassar yang ke-27 di KU1 dan Redeemer Service. Nanti perayaan HUT kita akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Adri dengan tema berserah bukan menyerah. Mari bersama-sama minggu depan kita mengikutinya dan bawa juga teman-teman yang lain untuk boleh bersama-sama mengikuti akan HUT GKY Makassar yang ke-27. Tanya jawab kitab Roma akan diadakan tanya jawab kitab Roma bersama Pendeta Budionoli, saya sendiri pada hari Rabu 21 Oktober 2020 pukul 19.30 WITA. Teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada WA GI Lestariani, ya paling lambat 19 Oktober pertanyaan-pertanyaan itu sudah masuk. Rapat pleno majelis. Majelis diundang hadir dalam rapat pleno secara offline pada hari Minggu 25 Oktober 2020 pukul 13.00 WITA. Kami mengharapkan kehadiran dari rekan-rekan majelis sekalian. Nah, untuk perjamuan kudus, kita akan mengadakan kembali perjamuan kudus tanggal 1 November. Ya, 1 November kita adakan seperti yang lalu, bulan awal Oktober itu pukul 7.30 dan pukul 10. Nah, teman-teman dapat segera mendaftarkan diri kepada tata usaha GKY Makassar. Syarat dan kriteria penatua anggota Majelis Jemaat GKY. Kita sebentar lagi akan mengadakan pemilihan anggota majelis. Nanti tahun depan ya kita akan mengadakannya. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat GKY pada tanggal 2 Juni 2021, maka dalam warta hari ini diselipkan kriteria dan syarat penatua anggota Majelis Jemaat GKY, serta jadwal pemilihan penatua anggota Majelis Jemaat Gereja Kristus Yesus periode 2021-2024. Mohon untuk jemaat dapat memperhatikan akan warta ini. HUT Komisi Kaleb akan mengadakan perayaan HUT secara streaming pada tanggal 22 Oktober pukul 16.00, temanya semua karena anugerahnya. Maka Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas diundang untuk mengikuti HUT Komisi Kaleb ini yang akan diadakan melalui channel YouTube GKY Makassar. Berita IPK, mohon dukungan jemaat untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah di IPK. Disediakan potongan uang sumbangan sampai 50% bagi unit TK, ya. Pembayaran dapat menggunakan BCA kredit 3-6 bulan dengan bunga 0%. Jadi Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan anak-anak yang mau masuk TK, itu penting secepatnya karena ini ada diskon khusus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada WL untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Sungguh kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh ditaburkan bagi setiap kita. Mari kita meresponinya dengan penuh ucapan syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Allah kita. Mari kita mau sama-sama katakan, sungguh kami bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala
beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Sekali lagi kita katakan, Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberi persembahan bagi Tuhan. Sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah beri bagi kami. Tapi kami mau tetap memberi kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. dengan tetap bangkit berdiri, sebab hanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian dimanapun engkau berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.